Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung dalam pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Rahayu. Kalian bisa memanggil saya Bu Sylvi. Nah, kali ini Bu Sylvi akan membawa kalian belajar tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini adalah KD pembelajaran kali ini. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Tapi beberapa juga mungkin belum mengetahui bagaimana sih Bu peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia? Secara jelas, sikap bangsa Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini pula terletak dasar fundamental dari politik luar negeri Republik Indonesia yang terkenal sebagai politik luar negeri bebas dan aktif. Maksudnya, Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun, serta turut aktif dalam organisasi nasional untuk bekerja sama dan menjaga perdamaian dunia. Yang pertama ada Asia Afrika. Latar belakang konferensi Asia Afrika ini dilatar belakangi karena letaknya berbatasan dan memiliki letak geografis yang sama. Yang kedua, persamaan nasib, yakni sama-sama dijajah oleh bangsa barat. Dan yang ketiga, menghadapi persoalan yang sama, yakni sebagai bangsa yang baru merdeka. Tujuan konferensi Asia Afrika yakni yang pertama, memajukan kerjasama dan persahabatan antar bangsa Asia Afrika. Dan yang kedua, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Serta yang ketiga, turut serta dalam perdamaian dunia. Berikut merupakan pelopor konferensi Asia Afrika, yakni Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala dan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Jinnah, dan Perdana Menteri Brunei Yunus. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, yang dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor konferensi Asia Afrika. Hasil dari konferensi Asia Afrika ini disebut dengan Dasa Sila Bandung. Selanjutnya, misi Garuda. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kamu tahu gak? Ada juga loh tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara lain. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri atas Tentara Nasional Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian negara lain. Misi Garuda merupakan bentuk dukungan Indonesia kepada PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Lalu, misi Garuda bertugas sebagai peacekeeping force atau pasukan pemeliharaan perdamaian. Nah, beberapa konflik yang pernah diredam misi Garuda, yakni konflik di Kongo, konflik di Vietnam, konflik di Timur Tengah, konflik di Kamboja, dan konflik di Bosnia. Selanjutnya ada Deklarasi Juanda. Deklarasi ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda sebagai usaha bangsa Indonesia dalam memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda ini, batas teritorial Indonesia menjadi 12 mil diukur dari titik terluar pulau-pulau Indonesia. Ini merupakan peta wilayah laut Indonesia setelah Deklarasi Juanda yang awalnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil. Selanjutnya ada gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia II, muncul
dua kubu dari dua negara adidaya, yakni Amerika dengan paham liberal kapitalis dan Uni Soviet dengan paham sosial komunis. Banyak negara yang tidak ingin tergabung dalam dua aliran ini, akhirnya membuat gerakan non-blok. Berikut merupakan gambar dari pelopor gerakan non-blok, yakni Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdel Nasir dari Republik Persatuan Arab Mesir, Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Masih ingat Dasasila Bandung dalam pembahasan konferensi Asia Afrika tadi? Nah, untuk merealisasikan beberapa poin dalam Dasasila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara, pada tanggal 1-6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi KTT di Beograd, Yugoslavia. Selanjutnya ada ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Secara resmi setelah penandatangan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman, Singapura S. Raja Ratnam, Filipina Narcisco Ramos, dan Indonesia Adam Malik. Berikut ini merupakan gambar dari negara-negara anggota ASEAN saat ini. Selanjutnya ada Organisasi Konferensi Islam atau disingkat OKI. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Pelopor dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Peran Indonesia dalam OKI ini antara lain memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front, dan Indonesia juga memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Selanjutnya ada Jakarta Informal Meeting atau disingkat JIM. JIM merupakan upaya menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Pelopor JIM ini merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Ali Alatas. JIM 1 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25-28 Juli 1988 dan JIM 2 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19-21 Februari 1989. Hasil dari JIM yakni yang pertama, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan yang kedua, akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Ini merupakan hasil dari JIM yang nantinya akan ditindaklanjuti pada Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Oke, ini dulu yang bisa Bu Silvi sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.